Shalom dan damai di hati. Saudara-saudara umat Tuhan yang saya kasihi dan diberkati oleh Tuhan, memasuki jam-jam istimewa, jam-jam waktu yang khusus, di mana kita akan mengakhiri pekan bekerja kita dan memasuki hari-hari atau hari yang Tuhan telah siapkan bagi kita sebagai ciptaannya, yaitu hari Sabat. Saya akan mendahului dan bersama-sama dengan saudara-saudara pada renungan buka Sabat saat ini. Sebelum itu, mari kita minta kekuatan daripada Tuhan dan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami datang kembali ke hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih oleh karena Tuhan sudah menuntun kami sepanjang pekan ini. Dan saat mana kami akan memasuki hari Sabat Tuhan, kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Umat-umat-Mu yang bersama-sama dengan hamba-Mu menyaksikan tayangan ini, kiranya juga boleh diberkati. Tuhan pimpin kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada tahun 2023, bulan Maret kurang lebih, ada satu peristiwa yang luar biasa terjadi di Sukabumi, Jawa Barat, di mana pada saat itu ada seorang anak remaja inisial AARS melakukan satu tindakan yang boleh dibilang luar biasa juga. Kenapa? Dia mengejar temannya yang lain, anak remaja yang lain, menggunakan benda tajam. Dan yang menariknya, temannya yang lain memvideokan itu dengan secara live peristiwa tersebut. Dan bahkan caption itu ditulis one on one. Hal yang sangat buruk boleh dikatakan. Belum lagi peristiwa-peristiwa hal yang terjadi yang boleh membuat kita terkaget-kaget. Mengapa itu terjadi, saudara-saudara? Itu hanyalah bagian kecil dari kekacauan-kekacauan yang terjadi di dunia ini, bahkan di lingkungan di sekitar kita. Sepanjang pekan ini, kita mungkin ada begitu banyak kekacauan. Pekan ini adalah pekan yang mungkin pekan yang tidak baik bagi kita, di mana ada hal-hal yang terjadi di luar harapan kita, ada hal-hal yang terjadi yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Dan bahkan boleh kita katakan, pekan ini adalah penuh dengan kacau balau, tidak beraturan, tidak pasti. Saudara-saudara yang saya kasih diberkati oleh Tuhan, gambaran kehidupan ini sama seperti keadaan dunia ketika Tuhan belum menjadikannya. Di dalam keterangan Alkitab, kita akan menelusuri renungan buka Sabat ini, pasal demi pasal, dimulai dari kitab Kejadian pasal 1. Digambarkan dengan jelas Kejadian pasal 1, keadaan dunia sebelum diciptakan. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Gelap gulita, belum berbentuk, dan kosong, samudra raya dipenuhi dengan kegelapan. Kurang lebih itulah gambaran firman Tuhan yang kita mulai pada saat ini memberikan informasi kepada kita. Bagaimana bumi sebelum diciptakan. Belum berbentuk, kosong, dan gelap gulita. Kalau kita telusuri lebih jauh, kata-kata ini, belum berbentuk, kosong, ataupun gelap gulita, penuh dengan pengertian yang lain. Kalau kita ambil dari kata Alkitabnya yang digunakan untuk ayat ini, tidak ada kepastian. Penuh dengan kacau balau dan chaos. Itulah keadaan bumi sebelum diciptakan. Tetapi yang menarik, saudara-saudara, pada saat penutupan dari pekan penciptaan yang Tuhan lakukan, di dalam Kejadian pasal 1 ayatnya yang 31, firman Tuhan berkata, "Maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi." Ada proses yang panjang dari ayat kedua sampai ayat 31. Ayat 3 sampai ayat 30 menceritakan hal yang luar biasa. Sekali lagi, keadaan bumi sebelum diciptakan belum berbentuk, gelap gulita dan kosong. Tapi pada akhirnya, di penutupan pekan penciptaan itu, dikatakan sungguh amat baik.
Kita tentunya mau kehidupan kita menjadi sungguh amat baik, berkenan di hadapan Tuhan, sungguh indah dipandang. Bumi sebelum diciptakan tidak enak dipandang. Bumi sebelum diciptakan tidak menarik. Tetapi setelah penciptaan, menarik karena sungguh amat baik. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana proses itu terjadi? Bagaimana proses dari tidak teratur, belum berbentuk, kosong, gelap gulita, menjadi sungguh amat baik? Kalau kita perhatikan ayat demi ayat, dari ayat 3 sampai ayat 30, selalu dimulai dengan perkataan yang luar biasa bagi saya. Dimulai pada ayat ketiga, firman Tuhan berkata, berfirmanlah Allah. Kemudian pada ayatnya yang ke-6, berfirmanlah Allah. Pada ayatnya yang ke-9, berfirmanlah Allah. Pada ayat ke-11, berfirmanlah Allah. Pada ayat yang ke-14, berfirmanlah Allah. Ayat yang ke-20, berfirmanlah Allah. Ayat yang ke-24, berfirmanlah Allah. Ayat yang ke-26, berfirmanlah Allah. Ini adalah gambaran bagaimana proses sampai menjadi sungguh amat baik itu terjadi. Bahkan pada ayat yang ke-29, berfirmanlah Allah. Kalau kita perhatikan, setiap hari penciptaan, dari hari pertama Tuhan menjadikan terang dan seterusnya, selalu dimulai dengan kata berfirmanlah Allah. And God said. Saudara yang kekasih, bumi dari yang belum berbentuk, kosong, gelap gulita, menjadi sungguh amat baik oleh karena ada firman Allah. Oleh karena Tuhan bekerja, oleh karena Tuhan bertindak, oleh karena Tuhan melakukan sesuatu dengan firman-Nya, menjadi sungguh amat baik. Hidup kita juga mungkin seperti itu. Sepanjang pekan ini tidak baik, penuh dengan kacau balau, penuh dengan kehampaan, tidak jelas, tidak pasti, banyak kekecewaan. Memasuki hari Sabat ini, saya mau mengajak kita untuk melihat firman ini. Bahwa hanya dengan firman Allah, hanya dengan membiarkan Tuhan berfirman, kekacauan, ketidakpastian, kegelapan, kehampaan akan menjadi sungguh amat baik. Makanya tidak heran, ketika Tuhan memulai pekerjaan pelayanannya, Yesus memulai pekerjaan pelayanannya di dalam Injil Matius pasal 4 setelah dia dibaptis di sungai Yordan. Dia dituntun oleh Roh Kudus untuk berpuasa selama 40 hari 40 malam. Dan apa yang terjadi dengan Yesus di akhir dari pergumulannya itu, di dalam doanya selama 40 hari 40 malam, iblis datang kepada dia. Menariknya, ketika iblis datang kepada Tuhan Yesus di tengah-tengah kegelapan oleh karena dosa, oleh karena kelemahan fisiknya, di tengah-tengah keadaannya yang penuh dengan sangat lemah, iblis datang menggoda dia. Tapi dia menjawab setiap cobaan, tantangan ataupun tawaran iblis dengan ada tertulis. Apa maksudnya ada tertulis, saudara? Ada tertulis adalah mau menunjukkan bahwa ada referensi ataupun petunjuk sebelumnya dari apa yang dia katakan. Yesus selalu mengatakan ada tertulis dari setiap ujian yang dia hadapi di padang gurun selama 40 hari tersebut. Saudara yang terkasih, firman Tuhan akan membuat kita menjadi sungguh amat baik. Saya mau katakan satu hal, beragama yang paling aman bagi seorang yang percaya adalah ada tertulis. Beragama it is written. Beragama demikianlah firman Tuhan. Kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman terutama di dalam kehidupan kita. Ingat, saudara-saudara, dunia sebelum diciptakan belum berbentuk, kosong, gelap gulita. Tetapi pada akhirnya menjadi sungguh amat baik oleh karena firman Tuhan. Sepanjang hari Sabat ini, kita akan menikmati persekutuan dengan Tuhan secara pribadi. Mungkin inilah kesempatan bagi kita untuk membuat hidup kita menjadi sungguh amat baik dari kekalutan pekan bekerja yang penuh dengan ketidakpastian.
Ada target yang tidak tercapai. Ada hubungan sosial yang tergerus oleh karena banyak sekali kepentingan. Ada hal kesehatan yang tidak kita harapkan terjadi, mengganggu semuanya itu. Dan bahkan kita dijauhkan oleh orang-orang yang begitu dekat dengan kita hanya oleh karena kita tampil kurang menarik. Saudara-saudara, firman Tuhan mau mengajak kita hanya dengan datang kepada Tuhan Yesus, dengarkan firman-Nya, menjadikan firman-Nya sebagai pedoman hidup, hidup kita akan menjadi sungguh amat baik. Selamat hari Sabat. Tuhan kiranya akan memberkati dan melindungi kita. Jangan lupa untuk melihat firman Tuhan sebagai pedoman yang bisa mengubah hidup kita. Saya berdoa untuk kita semua. Bapa kami yang ada di surga, kami datang kepadamu. Kami berterima kasih oleh karena Engkau sudah menolong kami sepanjang minggu pekerjaan. Ada banyak hal yang terjadi. Bahkan itu bisa mengambil kepercayaan kami daripada Tuhan. Namun pada saat ini kami boleh dikuatkan. Firman-Mu mengatakan, bumi sebelum diciptakan penuh dengan kekosongan, tidak berbentuk, gelap gulita. Namun hanya oleh karena firman Tuhan, itu menjadi sungguh amat baik. Demikian juga dengan Tuhan kami, anak-Mu Yesus. Ketika dia digoda oleh iblis, oleh setan, dia selalu mengatakan ada tertulis. Biarlah hidup kami adalah hidup yang berdasarkan ada tertulis. Bantu kami sepanjang Sabat ini untuk memuliakan Tuhan di dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami, semua seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.